Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali kepada konten kami dengan Prof. Imam Putrayogo. Kami akan membicarakan tentang pentingnya keterampilan spiritual, ya, intelektual. Ada spiritual, ada intelektual. Nah, ada kasus Prof. Imam bahwa beberapa alumni universitas terkenal itu ternyata tidak puas dengan pelayanan universitasnya karena mereka ini susah katanya mencari pekerjaan. Harapannya besar gitu. Karena di lembaga yang terkenal tetapi ternyata susah mencari pekerjaan. Padahal di sisi lain saya ketemu alumni UIN itu ya begitu pede bahwa tidak ada itu apa istilahnya pengangguran itu bagi sarjana. Buktinya kami ini itu, jadi PD-nya itu loh yang luar biasa. Jadi menurut jenengan apa loh yang penting? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau kita amati secara mendalam, tatkala kita sekolah itu selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Padahal sebetulnya bisa dipahami seperti itu, tapi juga bisa dipahami secara beda. Yang namanya sekolah itu kan nyari ilmu untuk mengembangkan intelektual kita ini. Nah, sementara orang yang ketika sekolah itu ingin mendapatkan pekerjaan, padahal itu tadi saya katakan antara sekolah pekerjaan dan juga sekolah untuk memuaskan semangat untuk tahu itu berbeda itu sebetulnya itu. Apalagi kalau universitas itu kan tidak ada kesanggupan untuk mencarikan pekerjaan itu tidak ada. Penjaminan itu tidak ada kecuali kalau itu ikatan dinas. Dapat beasiswa itu. Tapi lalu kampus-kampus pada umumnya tidak ada. Rektor itu lalu menjamin bahwa yang sekolah di sini lulus lalu bisa dapat kerja. Yang mencari kerja itu yang bersangkutan. Kalau dia itu pinter, dia itu cerdas, punya wawasan yang luas, ya malah dicari orang. Tapi kalau dia itu misalnya pasif ya, hanya di rumah, tidak punya jaringan sama sekali, mereka ya susah. Karena itu memang di dalam modern itu ya bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan sesama, lalu kemudian juga kita bisa menunjukkan tentang kecakapan kita. Kalau hal seperti ini tidak dimiliki ya memang siapapun ya akan menjadi susah gitu kan. Apalagi sekarang sarjana sudah sedemikian banyak. Kalau zaman saya dulu kan yang namanya sarjana itu hanya ada di kota-kota kabupaten, ya, di kota gitu kan. Tapi sekarang itu di desa-desa kan sudah banyak sarjana. Lalu ketika mereka lulus pulang ke kampung lalu dan dapat pekerjaan nyalakan rektornya, itu sesuatu yang bukan pada tempatnya, Mas Habib. Kalau seperti itu lalu betapa susahnya menjadi rektor. Tapi memang rektor akan menjadi bagus kalau bisa membantu, tapi sifatnya bukan lalu kewajiban. Membantu, bukan mencarikan, tapi membantu aja, meningkatkan kualitas sudah otomatis gitu. Tapi kan kalau di kampus itu perguruan tinggi kan tidak sama dengan di SMP atau di SMA yang tanggung jawab itu pada kepala sekolah. Tapi kalau di perguruan tinggi itu mahasiswa juga harus bertanggung jawab sendiri. Betul. Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin menambah wawasan, juga menambah jaringan. Iya, seperti itu sebenarnya itu. Kita ini kan alumni WIN ya, alumni WIN. Saya dulu kan tidak pernah mikirkan besok kerja apa dulu. Tapi alhamdulillah kok. Tidak pernah. Kalau dulu waktu saya sekolah ya sekolah untuk mencari ilmu kan itu kan. Bagaimana misalnya saya mengambil jurusan ini, saya bisa menguasai itu, lalu setelah itu otomatis saya menjalin komunikasi. Memang saya rasakan lain, Mas Habib ya. Dulu ketika saya mahasiswa, saya itu kan kenal dosen-dosen saya senior. Saya kenal misalnya rektor. Padahal kan
Saya kuliah di Malang, rektornya di Jakarta, di Surabaya. Saya kenal sama Pak Marsikan Fatawi waktu itu. Saya kenal Pak Marsikan Fatawi, saya kenal sama wakil-wakil rektor di Surabaya. Saya waktu itu kenal, waktu saya jadi mahasiswa, saya kenal sama Pak Malik Fajar. Saya kenal Pak Nurholis Majid. Waktu saya mahasiswa, saya kenal sama Gus Dur. Sampai saya waktu itu mengajar juga di saya kan menawarkan diri. Gus Dur kan punya pekerjaan misalnya untuk membuat makalah gitu kan, kerjasama sama Romeo Jansen di STFT di Malang. Saya menawarkan diri, bagaimana Gus kalau tulisan-tulisan Gus Dur saya ketik yang rapi. Akhirnya dari situ saya kenal Gus Dur gitu kan. Saya kenal Pak Jawa Praharjo, saya kenal sama si Pak Nurholis Majid, saya kenal Pak Malik Fajar, Pak Mukhtar Bukhari, tokoh-tokoh itu saya kenal. Seperti misalnya di Indonesia itu ahli sosiologi Indonesia kan Pak Susilo Sumardian, saya kenal sama Prof. Silo Sumardian, saya kenal sama Prof. Kuncoro Ningrat, ya kan ahli antropologi di Indonesia. Jadi ketika saya mahasiswa, saya sudah punya jaringan komunikasi yang begitu luas, sehingga mereka itu yang punya punya jaringan, tahu di mana ada membutuhkan tenaga gitu, lalu juga memberitahu saya. Jadi waktu itu saya tidak saja sulit mencari, tapi saya sulit memilih. Saya sulit memilih ketika itu yang mana yang saya ini, karena saya menempatkan diri pada posisi jaringan yang begitu luas. Tapi kalau sekarang misalnya mahasiswa, rektornya tidak dikenal, dosen-dosennya tidak dikenal, pimpinan fakultas tidak dikenal, ketua prodinya tidak dikenal, apalagi lalu pimpinan-pimpinan kampus yang lain, ya memang menjadi susah bagaimana orang hidup yang di dunia yang sempit, tidak punya jaringan. Karena itu kan silaturahmi kan menjadi penting. Nah itu Mas Habib, kalau saya bayangkan apa yang saya alami zaman dulu dengan yang saya lihat zaman sekarang. Karena itu kalau orang bertanya, kenapa Pak Imam dulu waktu muda sudah menjadi wakil dekan, menjadi dekan, karena memang saya itu menempatkan diri saya pada jaringan komunikasi yang luas sejak saya mahasiswa. Umpama saya waktu itu yang hanya sekedar di dalam kos-kosan gitu kan, saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Iya mungkin saya juga bingung seperti orang-orang bingung sekarang ini. Gitu. Apalagi Pak Imam ini kan terkenal dulu punya keterampilan ketik-mengetik. Saya dulu sejak kecil, sejak mahasiswa saya sudah punya mesin ketik. Ya itu. Nah kan jarang dulu, jarang. Waktu itu kan belum ada namanya laptop, yang namanya HP yang bisa ketik. Dulu kan yang mesin ketik. Saya punya mesin ketik. Apa yang saya miliki mesin ketik itulah saya gunakan untuk saya berkomunikasi dengan banyak orang. Selain itu, saya juga suka menulis, kan begitu waktu itu. Sejak mahasiswa saya kan sudah suka menulis. Nah, itu membuat makalah-makalah begitu. Saya kan juga tahu, misalnya kan Pak Malik Fajar kenal dekat dengan Gus Dur itu kan. Lalu kemudian Pak Yahya Mansur di Surabaya itu, Pak Marsikan Fatawi, Pak Bisri Afandi, rektor 1 itu, saya akan membantu mereka. Ketika bantu mereka, saya juga begini. Kalau saya dikasih tugas, misalnya mengetik gitu ya, mengetik itu misalnya memerlukan 1 minggu harus sudah selesai. Sebelum 1 minggu sudah saya serahkan. Dan dalam bentuk yang rapi, yang bagus. Mereka akan senang. Kalau senang, maka mereka akan mencari saya, tidak mencari yang lain. Jadi sebetulnya saya bukan dulu bisa mengikut bergabung di berbagai macam jenis kegiatan bukan karena saya dimesakno, gitu kan? Bukan karena kasihan, tapi karena saya diperlukan. Kenapa saya diperlukan? Karena saya mampu untuk memberikan jasa yang terbaik, yang menyenangkan, yang memuaskan mereka, kan begitu Mas Habib. Dan itu saya pertahankan sampai saya tua ini. Kalau ada pekerjaan mesti saya kerjakan ya sebaik-baiknya, tepat waktu. Nah, apakah orang-orang yang protes rektor itu misalnya Mas Habib itu juga melakukan seperti itu? Saya kira tidak. Mungkin karena tidak. Sekarang ini kan orang tua itu kadang-kadang
terlalu percaya kepada lembaganya, tapi tidak dia mengurus anaknya itu apa. Kalau dulu yang masuk ya jadi mahasiswa itu kan tidak sebanyak sekarang. Betul. Sekarang coba satu angkatan bisa 5.000, bisa 10.000, otomatis persaingannya kan tambah ketat. Tatkala bersaing ketat, kalau kita tidak punya kelebihan, otomatis ya kita tidak akan dilihat di dalam komunitas itu. Tersisih, tidak usah disisihkan, sudah tersisih dengan sendirinya. Begitu Mas David, itu kan. Itu kalau menurut pandangan saya. Terus kemudian ini, Prof. Iman, apakah penting ya bahwa orang itu kan kadang-kadang niatnya tidak hanya mencari uang, tapi beribadah. Jadi kita ini kan dulu kan, maaf ya, konsepnya kan harus dapat penghasilan sekian. Kita di UMM itu kan dibayar berapa aja mau. Spiritualitas itu barangkali. Kan begini tuh sebetulnya, kita itu kan ingin menjadi orang sukses. Orang sukses itu kalau menurut saya, ya kuncinya di komunikasi. Kunci sukses itu di komunikasi menurut saya itu. Lah komunikasi dengan siapa? Ya komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Kan begitu kan? Namanya sholat itu. Bagaimana dengan sholat, komunikasi dengan Allah, hati itu lalu menjadi tenang. Hati itu menjadi kuat kan itu. Hati itu menjadi bisa teguh. Tidak diombang-ambingkan oleh siapapun karena komunikasi kita dengan Allah. Lewat namanya sholat. Kita juga harus berkomunikasi dengan Rasul. Sebab Allah tidak bisa langsung kepada kita. Tidak akan, tapi kan mesti lewat Nabi dan Rasulnya. Maka kita juga harus komunikasi dengan Rasul. Namanya sholawat. Karena itu orang tua-tua kita mengatakan yang banyak-banyak sholawat. Lalu kita juga tidak cukup komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan Rasul. Tapi komunikasi sesama manusia. Namanya silaturahim atau silaturahmi. Coba kalau tiga ini. Kita komunikasi dengan Allah, kita komunikasi dengan Rasul. Komunikasi dengan Allah namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Komunikasi sesama namanya silaturahim atau silaturahmi. Kita kan sukses. Gitu kan? Komunikasi dengan Allah itu akan kita menjadi kukuh, punya keyakinan yang kuat bahwa kita ini sebetulnya adalah hamba Allah, kan itu. Komunikasi dengan Rasul, itu karena agama itu juga lewat Rasul, Allah lewat Rasul, maka kita juga lewat Rasul. Kita secara komunikasi dengan Rasul, kita bisa mencontoh perilaku Rasul, itu kan? Kan kita harus ada contoh. Contoh yang terbaik itu kan Rasul itu. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan sama, kan harus ada contoh. Lalu contoh itu siapa? Ya Rasul itu kan itu. Lalu komunikasi sesama manusia. Komunikasi sama manusia berbekalkan bagaimana kita komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan Rasul. Ya kalau kita itu ketiga-tiganya tidak berkomunikasi, hidup kan susah. Jadi hidup susah itu sebetulnya ya karena akibat saja. Akibat kita tidak mampu menjalin komunikasi. Apalagi di dalam zaman yang kayak begini, kompetisi begitu tinggi. Iya kan? Alat-alat komunikasi sebenarnya canggih banget. Nah, alatnya sudah canggih, tapi orangnya tidak canggih. Ini lalu dipakai untuk hal-hal yang negatif, itu kan? Iya. Di situ, kalau saya dulu kekayaan saya kan hanya mesin ketik. Tapi dengan mesin ketik itu bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan dunia yang luas? Coba bayangkan. Yang saya punyai hanya mesin ketik. Tapi bagaimana dengan mesin ketik yang saya miliki, mesin ketik yang tua ini, saya bisa memberikan jasa menyelesaikan persoalan-persoalan banyak orang. Dari situ maka saya menjadi dikenal, kan begitu. Dan sekarang alat komunikasi juga begitu hebat, tapi tidak digunakan untuk membangun untuk membangun modal yang bisa dipakai untuk kehidupan ke depan. Kan saja di situ. Jangan main game. Jadi prinsipnya gitu, begitu ya, Prof. Iman. Jadi sebagai mahasiswa seharusnya mahasiswa itu harus menempatkan pada posisi yang dia bisa menjalin komunikasi secara luas. Kalau kan, gitu kan. Selama 4 tahun cukup. Ya, itu sudah cukup banget. Coba Mas Habib, saya dulu katakanlah, saya itu karena semangat saya, ya kan, semangat.
kampusnya waktu itu di Malang. Malang itu hanya satu fakultas, bagian dari fakultas Surabaya. Kok saya kenal sama rektornya, Pak Marsikan Patawi. Saya kenal si Pak. Tiap hari ketemu. Iya, saya kenal sama wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3. Saya kenal dulu itu. Nah, bagaimana saya kenal? Saya kan mesti tanya, mesti mengamati. Beliau itu butuhnya apa? Nah, beliau itu misalnya di bidang ahli di bidang saya kan, aku bisa apa untuk memenuhi kebutuhan? Saya mengintip kebutuhan beliau itu apa? Misalnya literatur, ya kan, Pak Bisri Afandi, gitu kan. Waktu itu beliau kan menulis disertasi tentang misalnya Surkati. Beliau itu nulis disertasi tentang Surkati. Lah, kan otomatis dia butuh literatur, tulisan-tulisan tentang Surkati. Saya carikan, kan seneng banget, gitu kan, seneng banget. Saya masih ingat tuh, Pak Bisri sama Afandi itu adalah tentang Surkati lah. Itu lalu ada juga itu dulu dosen di Fakultas Syariah. Ya. Nah, lalu beliau itu menulis disertasi yang saya tahu beliau itu dalam analisis data menggunakan statistik, pendekatannya kuantitatif. Kan saya tahu bahwa orang UIN, orang IAIN itu dulu dari sisi matematika kan lemah. Saya kan punya kemampuan. Saya nawarkan diri. SMA-nya dulu IPA. Kalau sudah seperti itu, lalu mereka kan senang. Pak, kalau datanya seperti itu, Bapak pakai apa namanya, angket, survei kayak gitu, itu analisisnya jangan kualitatif, tapi kuantitatif. Kalau kuantitatif seperti ini. Itu kan menjadi senang dia. Akhirnya beliau tidak saja saya dipanggil ke Surabaya, beliau datang ke Malang. Jadi kita ini harus mengamati lingkungan kita itu butuh apa. Lalu kita juga bisa memenuhi kebutuhan itu. Kita masih akhirnya kita menjadi dibutuhkan oleh mereka. Bukan lalu kita hanya sekedar lalu memaksa-maksa memerlukan tenaga kita, tapi memang beliau dari mengetahui butuh kita lalu ditarik. Karena itu jadi mahasiswa itu menurut hemat saya, bagaimana agar kita itu dicari orang. Kenapa? Karena kita memang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Tapi kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan lingkungan, lalu kita kan tidak ada gunanya, Mas Habib. Saya jadi ingat Prof. Imam. Jadi salah satu mahasiswa Gersos itu kan meneliti tentang Baduy. Kemudian dia muat di Kompas. Berkali-kali itu, sampai 5 kali di Kompas. Skripsinya, pernah S1. Akhirnya saya waktu jadi dekan, ada orang dari perusahaan kosmetik nyari dia. Siapa yang namanya ini? Belum lulus, Pak. Saya bilang gitu. Tapi saya mau rekrut dia sebagai manajer apa gitu. Mungkin iklan atau apa ya. Gitu. Kok bisa, Pak? Itu kan bukan manajemen, bukan sos. Nah itu yang saya kepandaian dia itu menulis itu. Kan sama dengan teman saya namanya Profesor Abdul Muthalib. Itu kan sama-sama dari Kampung Trenggalek, kemudian satu SMA. Dia menjadi dosen di UIN Jambi. Nah, beliau itu punya pernah meneliti tentang masyarakat kubu. Ya berada di Jambi sana. Lah, orang kan ada di dunia ini yang kepingin lihat orang-orang yang unik seperti itu. Akhirnya dia kan menjadi peneliti masyarakat kubu, itu kan dapat biaya yang banyak sekali dia. Dia lalu diundang di mana-mana kan perlu. Gara-gara masyarakat kubu itu. Jadi saya kira memang penting ya. Iya, jadi mahasiswa itu sebetulnya mencari ilmu itu memang juga harus memperdalam kemampuan, tapi juga harus tahu dia harus punya jaringan yang luas untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dari komunikasi itulah dia menjadi dikenal sebagai orang yang ahli. Karena itu lalu dibutuhkan oleh banyak orang. Ya seperti saya ini kan yang kalau saya kan berdasarkan pengalaman, Mas Habib kan tahu, saya ini kan dari kampung, lalu menjadi sekolah di sini. Lalu di sini saya kan lihat, saya ini harus bisa apa nanti. Kalau bisa, siapa yang butuhkan pikiran-pikiran tenaga saya? Dari situ saya kan ngintip, orang itu butuh apa? Kan begitu. Baiklah Prof. Imam, ini penting sekali ya bagi mahasiswa milenial sekarang. Jangan hanya canggih
alat-alatnya ya. Teknologinya udah canggih, tapi orangnya kadang-kadang nggak canggih. Saya kira begitu Prof. Imam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa di sana bisa memahami hikmah daripada konten ini. Jadi kalau menonton konten ini mudah-mudahan Anda ini sukses lah seperti kami apapun namanya kita ini sudah sukses. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.